Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Kehadiran murid elit keluarga He mengejutkan banyak orang. Ia datang hanya untuk menyampaikan kabar, namun jelas ada sesuatu yang besar menanti. Beberapa tokoh kuno di belakang tetap tenang, seolah sudah mengetahui arah peristiwa ini. Dia Ziming berkata tenang, kita harus menunggu. Ucapannya membuat suasana makin berat. Semua sadar perang besar sudah diambang pintu. Di pihak 9 surga 10 bumi, wajah-wajah pucat. Pot peleburan abadi yang sebelumnya dipakai He Wushang kini kembali muncul, bukti keterlibatan keluarga He. Kemunculan Ziming pun makin mempertegas dugaan itu. Ketika semut emas menantang Ziming, semua orang menahan napas. Namun, ia hanya ditanggapi dingin, kamu belum dewasa. Aku bisa memenggalmu dalam beberapa jurus. Semut itu mendidih oleh amarah, tapi sadar dirinya belum sanggup. Shi Hao pun maju menenangkan sekaligus menantang pihak lawan. 9 sudah mati, mana kepala ke-10? Ucapan sombong itu membungkam para raja muda asing. Lalu, fragmen cangkang kura-kura abadi bersinar, memilih seorang wanita berambut perak, Yinling, kecantikan yang berasal dari klan Raja Perak Gunung Kuno. Meski memesona, ia tidak bisa menutupi rasa gentarnya menghadapi Shi Hao. Shi Hao mengejek, mengingatkan bagaimana sebelumnya Yinling membunuh murid Akademi Suci dengan senyum angkuh. Kini ia terlihat ragu, bahkan sempat memohon agar Ziming turun tangan. Namun Ziming tidak bisa masuk ke medan perang. Sebagai gantinya, ia memberi Yinling sebuah hadiah. Setengah tetes darah sejati leluhur kuno, ditulis menjadi satu karakter bunuh di telapak tangannya. Aura mematikan pun menyelimuti tempat itu. Yinling merasa memperoleh kekuatan yang bisa membalikan keadaan. Shi Hao hanya menatap dingin. Darah itu akan kuserahkan untuk memberi makan babi. Pertempuran pun dimulai. Yinling dengan darah leluhur yang disematkan padanya berteriak, aku akan membunuhmu di sini demi martabat leluhurku. Shi Hao melangkah maju tanpa gentar. Kalian hanya menggonggong, hari ini semua rencana kalian akan sia-sia. Yinling, wanita berambut perak dari Silver King Race, melayang turun dari langit. Rambut dan pakaiannya berkibar, sorot matanya membawa niat membunuh. Dengan tangan terangkat, ia langsung mengerahkan kekuatan leluhur. Langit dan bumi pun diselimuti cahaya perak menyilaukan. Tanah meleleh, ruang runtuh, seolah dunia ditelan cairan raksa. Shi Hao tidak memberi kesempatan. Tinju petirnya menghantam, kilatan emas dan perak berpadu, menghancurkan gunung-gunung di sekitar. Petirnya meluluh lantakan medan perang, membuat Yinling terpaksa menghindar. Satu sentuhan saja sudah membakar lengan bajunya hingga hangus. Wajahnya berubah, kesombongan memudar menjadi kewaspadaan. Tak ingin kalah, Yinling mengeluarkan setengah tetes darah asli leluhur kuno. Di telapak tangannya muncul karakter bercahaya, bunuh. Kekuatan itu menembus segala penghalang, membuat semua yang menonton bergidik ngeri. Bahkan seujung tetes saja sudah bisa mengakhiri seorang jenius besar. Namun, Shi Hao bergerak seperti kilat, tak memberi target tetap. Ia sengaja mengamati kekuatan darah itu, menyadari betapa mengerikannya bila pemilik aslinya, He Wushang, turun tangan. Yinling mulai putus asa. Ia menjerit, menuduh Shi Hao pengecut karena terus menghindar. He Ziming pun turun tangan dari jauh, melantunkan mantra yang membuat darah asli di telapak Yinling semakin beringas. Karakter bunuh itu mengejar Shi Hao kemanapun ia pergi. Tapi Shi Hao hanya mendengus. Saat cahaya maut itu menghampiri, ia mengeluarkan inti pedang abadi. Dengan satu tebasan, karakter bercahaya itu terbelah, lenyap ke dalam kehampaan. Yinling kaget, namun sudah terlambat. Cahaya pedang Shi Hao memutus telapak tangannya, membuat darah asli itu hilang. Panik, ia berusaha lari ke arah He Ziming, tapi Shi Hao telah menekankan jari seperti pedang ke dahinya. Dalam sekejap, roh primordialnya hancur. Yinling mati tanpa bisa diselamatkan. Pertempuran pun berakhir. 10 ahli asing yang datang semuanya terbunuh oleh satu orang, Shi Hao. Keheningan menyelimuti medan perang. Para raja muda asing merasakan tamparan keras atas kekalahan ini, sementara sosok Shi Hao berdiri,
laksana iblis agung yang tak tertandingi. Ia bahkan masih sempat mengangkat tangan terputus Yinling, menyegelnya dalam kuali giok sambil mengejek. Lumayan, bisa untuk memberi makan babi. Di reruntuhan gelap, para pemuda asing murka. Pola iblis menyala di dahi mereka saat menatap Chihao. Bagaimana mungkin ia berani menyamakan darah asli leluhur He Wushuang dengan makanan babi? Itu penghinaan yang tak termaafkan. Mata semua orang beralih pada He Ziming. Ia pun melangkah maju, senyumnya lenyap, suara datar tanpa emosi. Kau memaksaku turun tangan. Chihao hanya tertawa dingin. Kalau kau rela menyerahkan darah leluhurmu untuk memelihara babi, aku pasti berterima kasih. Aura emas menyembur dari tubuh He Ziming. Rambutnya berkilau laksana sungai bintang, langit dan bumi ikut bergetar. Kekuatan mengerikannya membuat generasi muda sadar. Mereka sama sekali tak sebanding. Namun Chihao tidak gentar. Ia mengingat masa muda He Wushuang yang pernah menggetarkan Immortal Ancient. Bagaimana kau dibandingkan dengannya? Katanya. He Ziming menjawab dingin. Kemuliaan leluhur tak berarti kami kalah. Kau akan segera tahu. Kemarahan memuncak ketika Chihao menyebut bentuk asli Ziming, bangau emas agung, sebagai tunggangan impiannya. Makhluk asing pun riuh, merasa penghinaan itu sudah di luar batas. Pertarungan pecah. Tinju Ziming menghantam bagaikan dewa, mengguncang medan perang hingga runtuh. Chihao membalas dengan api surgawi di tinjunya. Cahaya membutakan menelan segalanya, langit retak, bumi bergolak magma. Saat debu reda, keduanya tetap berdiri tanpa luka, saling menatap penuh tantangan. Ziming lalu mengerahkan kitab suci yang tidak bisa dihancurkan, warisan agung keluarga He yang membuat tubuh sekeras abadi. Para penonton gemetar, teknik ini terkenal tak tertandingi. Tapi Chihao juga menguasainya, bahkan lebih sempurna. Tepat saat duel hendak mencapai puncak, guncangan besar terdengar dari jurang gelap. Teriakan perang dan derap kuda, lapis baja menggema. Berita mengejutkan pun pecah. Perbatasan sunyi. 3.000 provinsi. Dao diterobos. Ekspresi para tetua 9 langit berubah pucat. Ternyata serangan di Great Scarlet Sky hanya pengalihan. Jika perbatasan sunyi benar-benar jatuh, pasukan asing bisa masuk dan bertahan lama di dunia mereka. Para penatua berdiskusi cepat. Ada sesuatu yang asing cari di Scarlet Sky, rahasia besar yang membuat mereka pernah mundur di masa lalu. Namun, jika fokus di sini dan mengabaikan perbatasan sunyi, akibatnya fatal. Akhirnya diputuskan, diagram 10 alam harus dibawa ke perbatasan sunyi sebagai bantuan, sementara kain mayat Raja Abadi tetap dijaga di sini. Semua sadar, kedua front ini sama-sama berbahaya muda, dan apapun kesalahan langkahnya bisa menjadi akhir bagi 9 surga 10 bumi. Kabar buruk mengguncang. Perbatasan sunyi 3.000 provinsi. Dao terancam runtuh. Chihao terdiam. Rindu kampung halaman mendesak dalam dadanya. Kakek nenek, Wollinger, para sahabat. Apakah mereka masih hidup? Namun ia sadar, kesempatan kembali nyaris mustahil. Perbatasan Desolate bukan lagi ajang duel, melainkan lautan darah. Teriakan perang, terompet panjang, dan laporan berdarah menegaskan. Pasukan asing menyerbu tanpa peduli korban, menimbun mayat demi menembus pertahanan. Kota misterius yang konon tersegel pun tak muncul. Chihao segera teringat leluhur Stone Clan dan 7 raja perbatasan. Para tetua besar akhirnya memutuskan, diagram 10 alam dan tanduk naga leluhur dibawa ke medan perang. Hampir seluruh kekuatan berangkat, hanya segelintir penjaga yang tertinggal. Meng Tianzeng, penatua agung, bertugas menjaga garis belakang dengan kain pembungkus Raja Abadi di tangan. Gerbang spasial raksasa terbuka. Ribuan kapal perang, sebagian sebesar bintang, meluncur bagaikan awan baja menutupi langit. Dentuman trompet dan nyanyian perang menggema, penuh kepastian bahwa banyak di antara mereka tak akan pernah kembali. Chihao diam. Keinginannya pulang ia pendam, karena perang ini bukan soal pribadi. Ia hanya bisa menyaksikan para prajurit berpaling untuk terakhir kalinya sebelum lenyap ke dalam gerbang. Yang tertinggal hanyalah sedikit orang muda, Chihao, Xu Tuo, Cao Yusheng, Lan Xian, dan murid-murid akademi. Sementara itu musuh pun mundur ke jurang kegelapan.
He Jiming masih sempat menantang Shihao dengan tawa keras, lalu menghilang. Medan perang hening, menyisakan reruntuhan, dan jurang hitam yang tetap terbuka, seolah menelan jiwa siapapun yang menatap. Semua orang tahu, masa damai telah berakhir. Lalu dari dalam jurang, muncul sosok kuno layu bagai fosil hidup, salah satu tokoh terkuat dari pihak asing. Ia menolak bertempur langsung, namun menyingkap bahwa mereka memang mengincar rahasia di balik tempat ini. Lebih mengejutkan, ratusan sosok tua lain bermunculan, melantunkan kitab kuno. Suara mereka mengguncang langit dan bumi. Aura kematian memenuhi udara. Shihao merasakan bulu kuduknya berdiri. Great Elder segera mengibarkan kain pembungkus Raja Abadi seperti spanduk raksasa, menutupi langit, bersiap menahan malapetaka yang sebentar lagi pecah. Suara kidung suci bergema, kian lama berubah menyeramkan. Angin ganas berputar, jeritan hantu dan lolongan dewa terdengar, lalu altar kuno melayang menuju jurang gelap. Dari sana, sosok-sosok samar bermunculan, roh para kultivator yang gugur di medan perang, jiwa yang tersisa dari pertempuran dahsyat. Para tetua asing melantunkan kitab pemandu jiwa, mencoba memanggil roh kepahlawanan itu. Meng Tianzeng, penatua agung, segera waspada. Ia tahu menurut hukum alam, jiwa yang hancur mustahil hidup kembali. Namun, kali ini berbeda. 8 cahaya suci berkumpul, menopang satu roh misterius yang lebih besar dari semuanya. Dengan panci peleburan abadi, para tetua menyalurkan nyala jiwa itu ke sebuah bola mata kering di altar. Ajaib, bola mata yang sudah mati bangkit kembali, memancarkan aura yang sanggup menghancurkan 9 langit 10 bumi. Itu adalah sisa jiwa Luomo yang agung, seorang leluhur kuno yang kekuatannya tak kalah dari Anlan maupun Shutuo. Roh yang bangkit itu masih ingat masa lalu. Ia terbunuh dalam pertempuran besar dan menyatakan tak seorang pun lolos tanpa luka setelah melawannya. Para tetua memohon padanya agar mengungkap rahasia sejarah sebab mereka hendak menyerang dunia ini lagi. Luomo tak memberi jawaban jelas, hanya menyebut ada alam kuno tersegel yang segera terbuka. Sebelum lenyap, Luomo menanyakan kabar keturunannya. Mendengar bahwa klannya masih berdiri meski di bawah bayang-bayang Shutuo, ia hanya tersenyum pahit. Lalu, bola matanya retak dan pecah, meneteskan darah yang menembus kekacauan kosmik, membentuk pola-pola kuno, sebuah kunci untuk membuka dunia tersegel di perbatasan langit merah besar. Roh itu pun lenyap. Yang tertinggal hanyalah koordinat menuju rahasia masa silam yang akan segera mengguncang seluruh 9 langit dan 10 bumi. Itu saja spoiler untuk episode 269 dari Donghua Series Perfect World.